dimotori organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Cabang Aceh Tengah. 87 tahun Hari Sumpah Pemuda diperingati dalam satu upacara bendera Rabu 28 Oktober di lapangan Sindakap setempat. Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-87 Takengon Rabu 28 Oktober 2015 dimulai. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Aceh Tengah Insinyur Haji Nasaruddin MM membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Insinyur Soekarno. Yang patut kita sampaikan kepada para tokoh pemuda pada tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda Nusantara untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Hadirin sekalian yang saya hormati dan pemuda-pemudi harapan bangsa, peringatan Sumpah Pemuda yang ke-87 kali ini mengambil tema revolusi mental untuk kebangkitan pemuda menuju aksi satu untuk bumi. Tema ini didasari atas keprihatinan yang mendalam terhadap dua hal. Pertama, hari ini kita disuguhi fenomena baru tentang berubahnya pola relasi kemasyarakatan kita akibat arus modernisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua. Satu sisi, ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk peningkatan kapasitas pengetahuan dan skill. Namun pada sisi yang lain membawa dampak negatif. Informasi-informasi yang bersifat destruktif, mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas, hingga radikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudahnya tanpa dapat kita bendung dengan baik. Lahir generasi baru yang pola pikir serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistik dan pragmatik. Betapa sering akhir-akhir ini kita disuguhkan kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan yang melibatkan anak-anak muda kita. Setelah ditelusuri kasus-kasus tersebut bermula dari interaksi di sosial media. Sosial media telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama. Interaksi mereka di sosial media berjalan real time 24 jam. Tidak mudah bagi orang tua, guru, lembaga pendidikan, termasuk negara untuk dapat mengontrolnya. Di sela pelaksanaan upacara, Bupati didolat untuk menyerahkan penghargaan kepada beberapa tokoh yang dinilai berkontribusi bagi kemajuan peran pemuda di Kabupaten Aceh Tengah. Beliau merupakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia periode 1976 sampai dengan 1979 dan dilanjutkan dengan Bapak Saharnawan. Beliau juga merupakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia periode 1979 sampai 1982. Juga Bapak D. Islah Perdan.
pada tahun 1992 sampai dengan 1996. Bapak Syukur Kobat periode 1997 sampai 2002. Bapak Syarhaniza pada periode 2002 sampai 2004. Bapak Irfan Rashid pada periode 2004 sampai 2007. Bapak Ikhwan Yusufa pada periode 2007 sampai 2010. Bapak Kurdinar pada tahun 2010 sampai 2014. Dan juga Bapak almarhum Bapak Insinyur Sukriasa yang diwakili oleh Ananda Sukmayana Putri selaku tokoh pemuda. Menpora Usai upacara, Nasaruddin mengatakan para pemuda diharapkan dapat terus menjadi memotivasi diri bercermin dari semangat Sumpah Pemuda. adalah bagaimana menimbulkan motivasi pemuda kita supaya bisa mengikuti bagaimana semangat pemuda pada tahun 1928 itu. Di situ mengabaikan semua golongan, agama, daerah, suku dan lain-lain. Yang ada hanya satu identitas, yaitu pemuda Indonesia. Itu yang kita harapkan memang harus ditumbuh kembangkan, disuburkan dalam era yang sangat mudah mengalami perubahan ini atau dinamika yang sangat tinggi. Kita tidak boleh terpancing dengan ajakan-ajakan dari pihak luar, di luar Indonesia maksud saya, untuk tujuannya kita bisa maklum supaya terjadi pengkotak-kotakan. Ada dikotomi antara wilayah, antara agama, antara usia dan lain-lainnya. Kita kembali ke Khitah 28 itu, yaitu satu identitas kita, yaitu pemuda Indonesia. Kami kira dengan semangat itu, maka peran dan fungsi pemuda itu sangat besar terhadap bangsa ini. Apalagi kita juga sebenarnya secara alami atau memang sudah direncanakan jauh sebelumnya, Indonesia sekarang mendapat bonus demografi. Maksudnya adalah penduduk produktif kita. Ya tentu termasuk pemuda di situ. Jauh lebih besar daripada usia dini atau anak-anak dan juga orang tua. Tadi di ASEAN saja disebutkan angkanya adalah 38%. Itu berarti kita bisa menguasai ASEAN karena demografi kita itu adalah sangat produktif, usia produktif yang semuanya bisa bergerak di bidang teknologi, bisa bergerak di bidang ilmuwan, bisa bergerak di bidang ekonomi, bisa bergerak di bidang semua apa saja. Dengan 38% itu ASEAN bisa kita kuasai lah. Kalau tadi Pak Soekarno itu kan menyatakan bisa menggoncang dunia ya. Nah, ini kita tidak, maksudnya bisa mempengaruhi ASEAN. Humas Sedap Aceh Tengah, Nusa Tagalong melaporkan. Artinya yang produktif 38%. Baik Pak, sedikit